Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 15, kata kunci renungan pada malam ini adalah tetap dalam batasan Allah, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Topik dari ayat emas renungan kita adalah orang bijak mengetahui batasan Allah, sedangkan orang bodoh tidak tahu batas. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Salah satu kesenangan terbesar bagi Susanna Worrell adalah mengendarai sepeda motor Harley Davidson-nya. Dalam sebuah artikel renungan untuk Covenant Publications, ia menulis tentang perjalanannya melintasi jalan-jalan Chicago bersama sahabat-sahabatnya pada suatu malam di musim panas. Mereka bersepeda motor di sepanjang tepi Danau Michigan, menikmati terangnya cahaya bulan dan lembutnya percikan air danau.
Tiba-tiba pimpinan rombongan para pengendara sepeda motor itu membalapkan motornya dan beberapa orang dari rombongan itu mengikutinya sehingga mencapai kecepatan 160 km per jam. Suzanna tergoda untuk ikut-ikutan, tetapi ia tidak melakukannya. Ia tahu itu berbahaya dan melanggar hukum. Maka ia menahan diri dan melanjutkan perjalanannya pada kecepatan normal. Kadang-kadang cara hidup orang lain kelihatan jauh lebih menarik dan menyenangkan daripada kehidupan Kristiani kita. Kita tergoda untuk melanggar perintah Allah atau mengkompromikan prinsip dari firman-Nya. Namun, kita dipanggil untuk hidup setiap hari dengan disiplin diri dan kearifan rohani. Rasul Paulus berkata, "Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Kita perlu meminta pertolongan Tuhan sehingga kita dapat memandang situasi melalui matanya dan membuat pilihan yang bijaksana. Apabila kita menaati Dia dan tinggal di dalam batasannya, kita akan menemukan kebahagiaan sejati dan kepuasan kekal. Apakah orang Kristen boleh berlibur? Alkitab tidak membahas topik berlibur. Akan tetapi, Alkitab mengajar banyak tentang konsep istirahat dan penata layanan. Keduanya berkaitan dengan apakah orang Kristen boleh berlibur atau tidak. Liburan adalah waktu beristirahat, dan Allah telah memberi contoh peristirahatan dalam Kejadian 2 ayat 2-3 ketika Ia berhenti dari proses penciptaan. Di dalam Keluaran 20 ayat 8-11, tertulis bahwa Allah memerintah supaya umatnya beristirahat dari pekerjaan mereka pada hari ke-7 berlibur setiap pekan, sebagai contoh. Perintah Sabat diulangi di sepanjang Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Baru, kita melihat bagaimana Yesus menggenapi makna hari Sabat. Yesus mengajar bahwa Sabat diciptakan untuk manusia, maksudnya ialah bahwa Allah memberi hari Sabat sebagai hadiah bagi kita. Lain dengan anggapannya sebagai beban pada zaman Yesus, hari Sabat dimaksud menjadi hari pemulihan. Di dalam keadaan istirahat kita menyatakan ketergantungan kita kepada Allah, yakin pada pemeliharaannya, dan disegarkan. Yesus tidak pernah mengambil cuti dari pelayanannya. Namun ia mengambil waktu istirahat dan memastikan para rasul juga beristirahat. Ada kalanya ketika begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yesus berkata pada para rasul-Nya, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Jika Yesus mengambil waktu untuk beristirahat, maka cukup jelas bahwa beristirahat itu penting. Diperlukan keseimbangan dalam merencanakan liburan. Istirahat adalah anugerah dan kebutuhan insani. Kita tidak dapat bertahan tanpa ada siklus bekerja dan beristirahat. Sebagaimana tidur setiap hari merupakan contoh yang cukup jelas. Pada waktu bersamaan, istirahat bukanlah tujuan kehidupan. Kita harus bekerja. Efesus 5 ayat 15-17 mengajar, "Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Musa berdoa, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Dan Yesus juga mengajar,
kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jelaslah bahwa tujuan hidup kita bukan untuk berlibur. Kita memerlukan waktu untuk lepas dari rutinitas sehari-hari supaya disegarkan oleh Allah. Allah tidak merancang kita untuk bekerja atau melayani selama 365 hari per tahun. Salah satu pertimbangan lain terkait liburan adalah penata layanan. Kita harus mengelola waktu dan keuangan kita dengan baik. Adalah penting menggunakan apa yang kita miliki untuk hal-hal yang benar-benar bernilai. Liburan yang baik menyegarkan jiwa kita dan mengembalikan kekuatan kita untuk berkarya bagi Tuhan. Liburan mengingatkan bahwa kehidupan kita bergantung pada Allah, bukan pada diri sendiri. Penata layanan keuangan yang baik juga penting dalam kaitannya pada liburan. Adalah penting untuk mempertimbangkan keuangan ketika kita hendak berlibur. Apakah harganya sesuai dengan keadaan ekonomi kita? Apakah pengeluarannya setara dengan apa yang diperoleh? Apakah kita masih bertanggung jawab pada aspek keuangan lainnya, melunasi hutang, memberi persembahan pada gereja, membantu orang lain, dan sebagainya? Jika kita berlibur, ini bukan artinya bahwa liburan harus semurah mungkin. Mengeluarkan uang untuk sebuah pengalaman tidak salah. Kesenangan yang kita peroleh dalam hubungan dan emosi kita mungkin setara dengan pengeluarannya. Kunci dari semua ini adalah memasrahkan keputusan keuangan kita pada Allah dan mengelola milik kita dengan baik. Liburan tidak hanya diperbolehkan bagi umat Kristen, melainkan diperlukan. Isi dari liburan tersebut tergantung pada hati nurani, keadaan ekonomi, dan situasi serta kondisi setiap anak Tuhan. Liburan bisa sederhana maupun rumit, tetapi sebagaimana diajarkan dalam Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Mengutip dari nats kita, saya mau bacakan kembali ayatnya. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Pernahkah Anda membandingkan apa bedanya berjalan di mal dengan berjalan di medan perang? Di mal, kita bisa berjalan tenang dan santai. Sementara di medan perang, seorang tentara tentu berjalan dengan waspada, sangat hati-hati dan penuh perhitungan. Jika tidak, nyawanya terancam. Sebagai orang beriman, kita pun sesungguhnya sedang berjalan di medan peperangan dunia. Kita tahu bahwa dunia ini telah jatuh ke dalam dosa. Setiap hari kita bagaikan berjalan di jalan yang berbahaya, tidak rata dan banyak lubang. Ancaman senantiasa mengintai, seperti yang dikatakan Rasul Petrus, lawan kita, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu, kita harus senantiasa memperhatikan kehidupan dengan saksama, melewati perjalanan hidup setiap hari seperti orang arif dan bukan orang bebal. Firman Tuhan dalam bacaan hari ini mengajarkan beberapa hal kepada kita. Pertama,
kita harus menggunakan waktu yang kita miliki dengan bijaksana. Sebagaimana keinginan pemazmur dalam Mazmur 90, meminta Tuhan mengajar kita untuk menghitung hari-hari, agar kita beroleh hati yang bijaksana. Orang yang bijaksana ditandai dengan konsep yang benar tentang waktu. Ia menyadari bahwa hidup dan waktu yang ada sepenuhnya pemberian Tuhan, sehingga waktu harus dipakai dengan bijaksana, bekerja dengan tekun, serta menyisihkan waktu untuk hal-hal yang mendekatkan diri dan memuliakan Tuhan. Saat ini, di dunia ada banyak sekali pilihan tersedia untuk menghabiskan waktu. Jangan sampai pilihan kita membuat kita justru tidak bisa memperhatikan kehidupan yang sesungguhnya. Kedua, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Inilah perbedaan cara hidup orang bijaksana dan orang bodoh. Orang bodoh hidup menurut kehendaknya sendiri, menginginkan keadaan menurut kesenangan dan egonya sendiri, tanpa melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Sementara orang yang bijaksana adalah orang yang mencari dan memahami kehendak Tuhan. Ia berusaha mengenal Tuhan, memahami isi hati Tuhan, dan dalam keputusan sehari-harinya, ia selalu bertanya apa yang Tuhan mau, kemana Tuhan mau ia melangkah. Mari kita memperhatikan bagaimana kita menjalani kehidupan kita selama ini, berjalan dalam medan peperangan dunia. Apakah kita sudah menjalaninya dengan bijaksana dan kewaspadaan? Kiranya Tuhan memberkati kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan.
di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.